Setelah melewati perjuangan yang sangat panjang untuk menemukan kembali bukti penelitian penting di gurun ini, Kapten Mikel dan anggotanya Ivar sangat kecewa karena ternyata pasukannya sudah pulang meninggalkan mereka begitu saja. Dengan sengaja karena pasukan yang pulang duluan sudah membuatkan mereka sebuah pondok dan meninggalkan beberapa makanan. Tapi Kapten dan juga Ivar masih yakin bahwa pasukan mereka akan kembali dan menjemput mereka. Kini yang bisa mereka lakukan hanyalah menikmati sisa waktu mereka di tengah gurun ini dan hanya bisa berharap dan menunggu bahwa akan ada yang datang menjemput mereka. Namun saat sedang tidur malam, Kapten bermimpi bahwa bukti catatan penting penelitian mereka akan dihancurkan oleh beruang. Maka dari itu, karena percaya dengan mimpi, Kapten pun mengajak Ivar untuk mengambil kembali catatan ekspedisi mereka pada tahun 1910 ini. Catatan kecil bukti penelitian itu sangat berharga. Setelah menempuh perjalanan 5 hari sejauh 300 km, mereka pun menemukan kembali catatan itu dan mereka pun juga sudah kembali lagi ke markas dengan selamat. Namun ada yang aneh dengan markas mereka. Palang yang menjadi pengunci pintu terbuka dan ternyata saat mereka pergi, pasukan mereka datang untuk menjemput. Terlihat dari catatan yang ditinggalkan oleh pasukan militer. Pasukan militer pun sudah mengambil keputusan dan meyakini bahwa Kapten Mikel dan Ivar sudah meninggal dalam ekspedisi gurun es yang mereka lakukan. Kapten sangat kesal karena keputusannya kini orang dari pasukan militer sudah mengira mereka meninggal dunia dan harapan bahwa akan ada yang menjemput mereka yang kini sedang terjebak di tengah gurun semua sudah sirna. Orang kepercayaan Kapten yang sudah pulang duluan masih yakin bahwa Kapten Mikel dan Ivar masih hidup dan meminta untuk penjemputan sekali lagi. Namun kepala pemerintahan menolak karena butuh biaya besar. Kapten dan Ivar sempat mengalami perseteruan karena Kapten merasa Ivar menyalahkan dirinya sebab Kapten Mikel lah yang membuat keputusan untuk pergi beberapa hari meninggalkan markas dan saat mereka pergi pasukan militer malah datang menjemput dan karena mereka tidak ada, kini mereka pun dianggap sudah meninggal dunia. Namun akhirnya mereka sadar bahwa pertengkaran di saat seperti ini sangatlah tidak berguna dan Kapten pun masih berharap bahwa akan ada pertolongan. Lalu saat Kapten mencoba memanjat tiang kapal, ia melihat seseorang dengan balon udara mengarah kepadanya dan ternyata ada seseorang wanita datang memberikan pertolongan. Namun ternyata setelah Ivar datang, ternyata semua itu hanyalah halusinasi dari sang kapten. Di tengah gurun es seperti ini tentu saja tidak ada orang lain selain mereka. Terjebak di tengah gurun es tentu saja membuat orang yang mengalami hal itu lama-lama akan frustasi dan hal itulah yang kini sedang dialami oleh Kapten Mikel. Ia merasa bahwa tunangan yang ia tinggalkan ada di sini dan Kapten malah yakin bahwa ini semua bukanlah halusinasi. Melihat Kapten dengan kondisi seperti ini, Ivar pun memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan melanjutkan untuk berburu karena persediaan makanan sudah semakin tipis. Namun hal yang sama juga malah terjadi kepada Ivar karena ia seperti melihat kakeknya di gurun ini. Ivar pun menceritakan halusinasi yang dialaminya kepada Kapten dan ternyata Kapten yang juga mengalami hal yang sama tidak mengakuinya kepada Ivar sehingga kini Ivar lah yang lebih cepat untuk memulihkan diri dan menyadari bahwa mereka